mereka menjadikan doa sebagai salah satu sarana untuk memberikan mereka ketenangan. Dengan cara apa? Ya banyak. Ada yang misalnya ngerasa aku tuh sendirian, aku nggak punya temen yang bisa dipercaya, aku nggak nyaman untuk cerita ke keluargaku, pokoknya aku merasa sendirian. Dan di saat itu beberapa orang butuh ngobrol sebenarnya, gitu, let out emosi. Kadang kan kita pengen curhat nggak butuh dikasih saran kok gitu, kita butuh ngomong aja, butuh berkeluh kesah, mau nangis, mau rasanya tuh berat gitu, kita pengen ngomong aja. Iya. Gitu, dan di sanalah peran doa sendiri bisa gitu berperan dalam membantu mental health-nya. Oke, halo teman-teman sahabat perjalanan semuanya. Halo semua. Kembali lagi bersama kami di podcast Sahabat Sahabat Seperjalanan. Mantap. Ya, bersama saya Frater Gerald dan ditemani saya Frater Ivan. Mantap. Jumpa lagi. Akhirnya nih Frater Ivan. Apa Akhirnya setelah sekian episode kita kedatangan tamu yang spesial banget. Spesial ya. Kan kemarin kan isinya cowok-cowok doang. Oh iya benar. Kita sering mengundang para imam-imam Projo Jakarta kan? Ataupun imam-imam yang lain. Sekarang kita kedatangan tamu yang spesial. Spesial banget. Akhirnya di podcast kita ini ada yang bening-bening dikit. Siapakah itu? Kak Iren. Halo. Kak Iren. Mungkin kita minta Mbak Iren untuk perkenalan dulu ya, sedikit aja. Halo sahabat seperjalanan, perkenalkan aku Jo Airin atau Jo Iren apa aja gitu ya. Dan aku saat ini sebagai psikolog klinis. Waktu itu sempat menempuh pendidikan S1 di Unika Atmajaya, Jakarta. Terus melanjutkan S2 profesinya di Untar kayak gitu, Jakarta juga gitu. Dan kalau sejauh ini sih sebenarnya selain di bidang akademisnya, aku juga sembari melayani di Bina Iman Anak gitu. Jadi kakak-kakak sekolah minggu gitu. Pelayanan di gereja juga ternyata ya. Ya, dari awal emang demennya anak-anak sih, jadinya kayak ya udah di sana aja gitu terus. Oke, mantap. Terima kasih Mbak Iren hari ini. Jadi, nah tadi udah perkenalan kan ya, Frater Gerald ya. Mbak Iren ini adalah seorang psikolog klinis, benar, psikolog klinis. Jadi pasti kita udah tahu nih tema kita nih nggak jauh-jauh dari tentang psikolog ya. Iya betul. Nah, apa tuh kira-kira temanya kita hari ini, tema spesial kita hari ini? Tema kita hari ini adalah mental health. Wih, hebat. Kita akan berbicara tentang mental health hari ini, sahabat seperjalanan. Mental health yang kayak gimana nih maksudnya Frater Gerald? Nah ini saya juga bingung ini sebenarnya. Soalnya kan saya juga baru tahu ya mental health ini di beberapa tahun belakangan ini kan isu mental health kan sering diungkapkan oleh orang-orang di luar atau bagi teman-teman juga gitu kan ya. Nah di sini saya mau tanya nih ke Kak Iren nih, sebenarnya apa sih itu kaitannya tentang mental health ya? Gitu. Jadi kayak emang kita sering dengar mental health itu ya kan, kalau di luaran itu sering sebut, apalagi kalau anak-anak muda zaman sekarang tuh kita tuh udah melekat banget tuh istilah mental health lah, burnout lah, apa sih healing lah. Nah itu sebenarnya apakah hanya sekedar jargon kah, ataukah sebenarnya ada maknanya kah, atau memang karena banyak orang bentar-bentar aduh mental health nih butuh healing, bentar-bentar mental health butuh healing. Nah sebenarnya apa sih mental health itu dan seberapa pentingnya sih healing itu? Nah, kita akan dalamin ya pada hari ini teman-teman. Pertanyaannya, Frater Gerald, coba yang pertama. Tadi katanya Frater Gerald penasaran ya mau nanya. Penasaran itu. Sebenarnya apa sih itu mental health, Kak Iren? Oke, sebenarnya mental health itu kan istilah Inggris jadi keren gitu ya. Ya sebenarnya kesehatan mental gitu. Kayak ya manusia aja punya fisik, mental gitu kan, ada rohani, ada jasmani gitu kan. Jadi ya itu bagian dari kesehatan juga pada intinya. Tetapi kalau kita ngomongin mental health biasanya nggak kelihatan tuh kan, nggak kasat mata. Kalau fisik kan jelas gitu ya, pusing bisa dipegang di kepala, cemas, deg-degan gitu ya, kerasa. Tapi kadang mental health kita nggak terlalu kelihatan. Makanya juga dulu-dulu jarang kebahas karena apa nih ngawang-ngawang gitu ya.
kesehatan ngawang-ngawang gitu. Padahal kalau kita tahu mental health ya bagian juga dari health gitu, kesehatan gitu. Kayak pernah gak mungkin ngerasa aduh asam lambungnya tinggi terus nih gitu. Kalau lagi mau ujian misalnya gitu kayak kalau lagi stres gitu kan. Perut kayaknya sering tuh. Gitu kan, sakit perut lah, tiba-tiba nggak nafsu makan, asam lambung naik. Sebenarnya kan itu dampak dari ya mental health kita gitu. Dan mental health ya nggak harus selalu sakit jiwa gitu, enggak gitu kan. Mental health kita cemas, takut, kita lagi down banget, itu pun juga bagian dari mental health gitu. Memang sesuatu yang kita rasakan, kita pikirkan gitu. Tapi biasa sering juga ada beberapa dampaknya ke physical health gitu. Kalau gitu pentingnya apa sih menjaga mental health itu gitu loh Kak Mbak Airin nih. Kita penasaran ya, tadi kan udah dijelasin sedikit tentang mental health. Terus apa sebenarnya pentingnya mental health itu bagi kita lah, setiap pribadi ya, setiap orang gitu. Pentingnya tuh apa gitu mental health itu bagi kita? Jadi kalau misalnya dibilang pentingnya apa, itu balik lagi ke tadi menjaga kesehatan secara keseluruhan sebetulnya gitu. Kenapa itu banyak populer terkenal zaman sekarang? Ya karena penting. Pasti kalau nggak penting pasti nggak akan dibahas tuh, nggak akan hype gitu kan. Nah maka dari itu pentingnya adalah kita perlu sadar mental health itu perlu dijaga karena ngaruh kemana-mana gitu. Ngaruhnya benar-benar ke semua aspek kehidupan. Satu tadi yang paling kerasa kepegang ya fisik gitu kan. Kalau kita misalnya takut gitu ya atau cemas, mikirin masa depan gimana ya, overthinking gitu malam-malam. Dampaknya nggak susah tidur gitu kan. Susah tidur dampaknya susah konsentrasi gitu kan, badan juga jadi nggak fit gitu. Jadi itu contoh baru satu doang ke pola tidur. Nanti ke pola makan, aduh jadi gak nafsu makan. Atau kalau stresnya tinggi, mental health-nya lagi ada masalah nih, stresnya tinggi, terus jadi makan aja yang banyak gitu. Itu kan juga mengganggu kesehatan fisik kan, kayak gitu. Nah itu dari pola makan, tidur, dan bahkan sampai ke fokus gitu kan, dan bahkan sampai ke keberfungsian sehari-hari. Misalnya pernah dengar dong anxiety gitu anxious gitu ya. Gitu kita ya. Lagi anxious, aduh depresi nih aku depresi gitu. Pasti familiar dengan kata-kata itu. Dan ya memang itu adalah istilah di dalam mental health yang dimana kalau itu beneran terjadi ke seseorang individu, itu ya dampaknya bisa dia menarik diri secara sosial. Yang harusnya bisa berinteraksi, dia jadi misalnya minder, down, gak ada tenaga gitu. Jadi bayangin seseorang yang mental health-nya gak dijaga, ya itu dia sebagai manusia juga gak bisa berfungsi secara optimal gitu. Jadi ada kekurangan ya di dalam dirinya itu sendiri ya ketika dia gak menjaga mental health-nya sendiri. Jadi gitu. Berdampak ke fisik juga ya, berdampak pada dirinya sendiri gitu. Kemana-mana lah. Kalau sekarang nih ya kan ya Mbak Airin ya gitu ya, teman-teman sekalian nih, sahabat-sahabat jalan, mental health ini tuh jadi kayak suatu fenomena banget ya. Jadi yang kayak recently ya gitu ya, saat-saat ini gitu ya, saat-saat ini tuh kayaknya orang banyak banget membahas tentang mental health, bentar-bentar mental health dan healing, mental health dan healing. Kalau dari pendapatnya Kak Airin sendiri, kenapa sih fenomena ini tuh bisa muncul saat-saat ini gitu loh? Kalau tadi dikatakan, nah gitu kan, itu sebenarnya sudah dari zaman dulu ya mental health ini udah menjadi sesuatu gitu ya, udah ada gitu. Tapi kalau menurut pandangannya, menurut pandangan pribadinya Kak Airin itu sendiri ya, kenapa sih mental health ini sekarang mulai mencuat lagi, mulai akhirnya naik lagi ke permukaan anak muda zaman sekarang gitu ya. Kalau misalnya menurut pandangannya Kak Airin gitu ya. Kenapa mencuat lagi itu yang pasti salah satunya nggak muluk-muluk ya sosmed gitu. Sosmed dan ya itu kayak penyebaran informasinya, edukasinya tuh bisa gampang banget didapat dan di mana-mana. Gitu, buka sosmed apapun pasti ada lah bahas tentang mental health gitu kan, tinggal di share terus dibahas, digosipin gitu kan. Jadi makanya menjamur banget gitu, hype banget. Tuh internet tuh salah satu hal yang berpengaruh. Tetapi kalau dari fenomenanya mungkin terutama ya kondisi dunia ya, maksudnya pandemi lah gitu, let's say gitu yang udah hampir 3 tahun ini gitu. Kayak atau udah 3 tahun ya? Hampir udah 2,5 tahun lah gitu ya. Udah sampai nggak ngitung. Saking lamanya ya.
gitu yang kayak pandemi ini tuh yang sering kali jadi mengganggu hal-hal yang tadinya tidak terganggu gitu. Kayak tadinya nih misalnya kita udah berfungsi biasa aja lah, kerja atau misalnya sekolah, belajar biasa gitu. Terus pandemi mengganggu atau merusak rutinitas kita gitu. Kebutuhan kita yang tadinya kita butuh, misalnya butuh ketemu teman, butuh ketemu keluarga, nggak bisa gitu. Itu mungkin yang kita nggak sadar ternyata ngeganggu si mental health itu. Makanya jadi yang kayak kok pandemi ini aku ngerasa jadi nggak pede ya, kok aku ngerasa jadi orang yang berubah ya gitu. Dan itu ya akhirnya di share di sosmed ataupun dengan teman-teman, dan itu jadi satu fenomena yang global gitu. Itu sih jadi lebih aware aja, iya ya kenapa ya jadi pada ngomongin karena baru ngerasa. Kalau dulu mungkin baru segelintir yang ngerasa. Kalau ini kan pandemi global gitu kan, jadi makin banyak yang ngerasa, plus internet booming lah. Gitu. Berarti sosmed itu berperan penting ya dalam pembentukan istilah mental health ini menjadi sangat membooming teman-teman, sahabat-sahabat seperjalanan. Banget. Oke, baik kalau gitu. Kalau Frater Gerard nih, ada pertanyaan nggak mengenai mental health sendiri? Ini nih, setelah mendengar dari penjelasan Kak Iren kan ya, itu saya merasa bahwa mental health itu juga ternyata penting banget buat tubuh kita, buat kesehatan jiwa maupun tubuh kita sendiri. Jadi kayak kalau nggak dijaga tuh bahaya gitu, bahaya buat ke semuanya, bisa ke rutinitas, ke fisik kita, ke kehidupan sosial kita. Jadi pertanyaannya itu bagaimana cara menjaga mental health kita itu, jaga agar mental health kita tetap sehat, tetap beroptimal lah gitu. Orang seringnya healing ya kan. Apakah healing itu benar untuk menjaga mental health itu ya kan? Oke. Kalau ditanya how-nya berarti gimana caranya. Ini uniknya adalah semua orang beda-beda gitu ya. Kayak mental health kayak itu tadi nggak kelihatan gitu, dan kadarnya kan juga beda-beda. Misalnya kesehatan fisik aja deh, ada yang pegel, ada yang encok, mungkin aja caranya beda-beda gitu. Ada yang nggak pegel kalau olahraga, nggak pegel kalau tidur, itu aja udah beda dari segi fisik. Tapi kalau misalnya dari segi mental itu juga lebih beda-beda banget, tergantung preferensi individu gitu. Ada yang ke arah fisik gitu, ada yang kayak aku kayaknya banyak lemesnya, kok jadi nggak bersemangat, itu kan kondisi mental. Oke, dia caranya dengan memperbaiki kondisi fisik gitu, olahraga biar lebih segar gitu, atau lebih banyak beraktivitas gitu. Ada yang ke fisik atau ada yang ke sosial, nyari temen butuh nih sharing gitu kan, support system gitu kan, butuh bestie bestie ya kan. Betul, butuh bestie gitu untuk memperbaiki kondisi mental gitu. Dan bahkan ada juga dengan spiritual gitu. Jadi ada orang-orang yang walaupun kita pikir ya spiritual urusan personal lah gitu, nggak ngaruh tuh ke kesehatan atau padahal tuh ngaruh banget buat beberapa orang gitu. Dan saat kita misalnya secara spiritual merasa tenang, kan kita juga ada roh ya, semua orang terlepas agama ataupun kepercayaan apapun, kita pasti punya roh gitu kan, dan roh itu juga ternyata harus dijaga karena itu ngaruh ke mental health gitu. Jadinya ada yang bahkan caranya lebih ke spiritual, dia merasa tenang, dia merasa nyaman dengan dirinya, kayak tranquil gitu loh, kayak tenang, dia merasa lebih sehat juga secara mental. Itu jadi beda-beda sih, dan banyak banget caranya. Ibarat kayak buffet, kita nggak harus makan semuanya kan, kita bisa pilih yang memang cocok buat kita gitu. Oke, tadi kita udah mendengar nih penjelasan Kak Irene menyinggung sedikit tentang spiritual. Nah, ini menarik nih ya buat kita sebagai seorang umat beriman. Asik. Pertanyaan dari saya gitu ya, kita sebagai seorang umat beriman, apakah hubungan antara mental health itu ada kaitannya dengan berdoa? Maksudnya dalam artian apakah doa bisa menjadi salah satu cara healing yang tepat untuk menghadapi mental health? Nah, atau apakah relasinya lah dengan doa lah sebagai kita sebagai umat beriman ya gitu. Oke. Menarik banget pertanyaannya gitu ya, karena kan kayak kita mungkin pernah juga dengar ada fenomena kayaknya jangan depresi, jangan-jangan kamu kurang berdoa gitu, atau jangan cemas, kamu mungkin kurang berdoa gitu. Tapi sebenarnya memang nggak bisa benar-benar kita pisahkan dua itu gitu.
doa pun bisa menjadi salah satu cara kita menjaga kesehatan mental gitu. Kalau pertanyaan tadi bisa nggak sih? Bisa banget gitu. Karena tapi ini mungkin nggak universal buat semua orang ya, terutama mungkin tadi konteksnya untuk umat beriman gitu ya. Kayak kita kan percaya bahwa kita punya Tuhan, kita bisa berdoa gitu. Dan doa itu kalau aku lihat dari klien-klien, dari memang fenomena terutama di Indonesia yang memang yang negara ya beragama lah gitu, kebanyakan kan punya percaya lah sama Tuhan kebanyakan gitu. Mereka menjadikan doa sebagai salah satu sarana untuk memberikan mereka ketenangan. Dengan cara apa? Ya banyak. Ada yang misalnya ngerasa aku tuh sendirian, aku nggak punya temen yang bisa dipercaya, aku nggak nyaman untuk cerita ke keluargaku, pokoknya aku merasa sendirian. Dan di saat itu beberapa orang butuh ngobrol sebenarnya gitu, let out emosi. Kadang kan kita pengen curhat nggak butuh dikasih saran kok gitu, kita butuh ngomong aja, butuh berkeluh kesah, mau nangis, mau rasanya tuh berat gitu, kita pengen ngomong aja gitu. Dan di sanalah peran doa sendiri bisa gitu berperan dalam membantu mental health-nya gitu. Dia merasa aku ada teman ngobrol ya saat berdoa, aku bisa ngeluarin perasaanku secara aman ya saat berdoa gitu. Nah gimana? Jadi kalau misalnya kalau dari yang aku tangkap ya, jadi ternyata doa ini sahabat seperjalanan itu juga bisa menjadi salah satu sarana untuk kita memenuhi kebutuhan mental health kita gitu ya, kalau nggak salah ya tadi kalau yang saya tangkap. Nah tapi pertanyaan lanjutnya, apakah doa itu aja cukup sebenarnya ya gitu? Apakah doa itu aja cukup sebenarnya? Kalau tadi ketika misalnya depresi doa, ini doa, itu doa. Sedangkan kita kan kalau mental kita mengalami suatu gangguan ya, kadang doa aja tuh sebenarnya kayak nggak ada memberikan pengaruh apapun gitu ya. Nah sekarang pertanyaan lanjutannya sedikit lah yang menyinggung. Doa itu cukup gak sih sebenarnya buat mental health itu sendiri, memenuhi mental health itu sendiri? Oke. Kalau misalnya kita ngomongin doa cukup atau enggak sebagai anggaplah kayak one way out-nya gitulah dari kondisi mental yang lagi kurang sehat. Kalau menurut saya pribadi dan juga sebenarnya menurut teori tidak gitu. Sayang sekali tidak. Kenapa? Karena kan manusia terdirinya bukan cuma dari roh gitu. Kita juga terdiri dari tubuh, kita ada jiwa, punya pikiran, punya roh gitu. Doa bisa menjadi salah satu cara gitu, tetapi sebetulnya jangan lupakan juga aspek yang lain yang kita punya sebagai manusia gitu. Kalau misalnya kita berdoa tapi kita tidak rawat fisik kita cuman goleran di ranjang, bengong, ya gimana kita mau jadi lebih healthy gitu kan, bener, atau kita udah olahraga, kita makan sehat, kita berdoa, tapi habis itu kita selalu pikirnya yang negatif, gitu kan, kita selalu pikir pasti dia begini, pasti nanti aku ke depannya nggak sukses, ya bubar jalan lah gitu kan mental health-nya juga, gitu. Sehingga jangan lupa bahwa berdoa tapi jaga juga aspek individu yang lain gitu, fisik, pikiran, emosi, dan juga rohani. Nah itu teman-teman sahabat-sahabat perjalanan. Jadi ibaratnya nih, kalau kita lagi berdoa misalnya, aduh Tuhan saya pengen banget punya sesuatu, tapi kita cuma tidur gitu ya, kita nggak melakukan aktivitas, kita nggak berusaha, kita nggak melakukan ya sama aja ya, nggak mental health kita pun nggak jadi sembuh juga gitu. Akhirnya kita hanya kayak berharap palsu juga gitu kan. Betul. Nah betul banget tuh Frater Ivan. Kayak pengalaman saya lah waktu itu Oke, siap. Kita denger sharing nih ya. Kita denger sharing dari Frater Gerard. Sharing dikit aja ya. Ini jadi saya waktu akhir-akhir ini tuh sering kayak overthinking di malam hari. Asik. Sahabat perjalanan pasti pernah nih ngalamin overthinking di malam hari nih. Di malam hari ya. Biasalah mikirin tentang keluarga, kuliah dan kehidupan di seminari juga kan ya. Nah, tapi di situ tuh saya merasa bahwa ketika saya berdoa, saya juga merasa ada yang kurang juga. Ketika saya cerita ke teman saya, ke sahabat-sahabat saya, itu juga ada yang kurang. Ternyata itu saya salurkan ke olahraga, misalnya ke olahraga, terus misalnya ke
ya baca-baca buku atau mendengarkan musik itu ternyata berguna banget buat saya gitu. Buat, jadi ada aspek lainnya juga ya seperti tadi. Memendam mental health, buat menjaga mental health itu. Mendam lagi. Kok memendam? Menjaga mental ya. Oh gitu. Jadi Frater Gerard sendiri sharingnya tuh kalau sering overthinking tapi pakai cara yang lain gitu ya. Ya benar. Oke. Saya pribadi juga kalau misalnya kalau saya ya sahabat seperjalanan ya, Kak Airin sama Frater Gerard juga. Saya tuh orangnya kan suka nggak suka overthinking ya saya sering sih overthinking gitu. Tapi yang paling saya rasakan itu kadang kecemasan akan suatu hal ya, lebih kepada kecemasan masa depan gitu ya. Nah, itu tuh kadang kita wah, nanti kira-kira tuh apa yang akan terjadi ya gitu ya. Apa nih akan saya lakukan, apa yang harus saya lakukan. Dan itu kadang-kadang sering mengganggu bahkan tadi benar ke pola tidur gitu ya, kecemasan yang terlalu berlebih gitu ya. Dan entah kenapa ya saya mencoba itu menghadapi dengan doa itu tadi ya, seperti saya bilang ya sahabat seperjalanan, saya mencoba berdoa melalui devosi ya kan. Kalau di ajaran agama Katolik kita diajarkan dengan beberapa cara berdevosi. Yang paling saya sering lakukan itu devosi terhadap Bunda Maria itu rosario. Jadi kalau saya lagi udah mengalami kecemasan, nggak hanya kecemasan sahabat seperjalanan. Jadi kalau misalnya saya lagi kesel gitu ya, lagi marah gitu, entah kenapa kalau saya misalnya itu rosario ya, yang tadinya marah itu bisa keredam sendiri gitu. Nah itu tuh saya alamin bener tuh sahabat-sahabat seperjalanan. Ya entahlah apa yang saya sih percaya itu Roh Kudus yang tercurah dalam diri saya, tapi itu pengalaman saya pribadi ya, sharing saya pribadi. Jadi ketika saya lagi kecemasan, ketika lagi saya mengalami kekhawatiran terhadap masa depan semuanya, atau saya lagi kesel, kekecewaan, nggak mendapatkan sesuatu yang saya harapkan itu tidak terjadi ya kan. Nah itu saya coba melakukan devosi, salah satunya itu rosario sahabat-sahabat seperjalanan. Dan ternyata ya walaupun memang tidak menemukan jawaban pada saat itu juga akan kecemasan saya ataupun permasalahan saya ataupun kekecewaan saya, tapi yang paling saya rasakan adalah ketenangan dan kedamaian dalam hati. Nah itu tadi mungkin yang kayak Kak Airin jelaskan ya, bahwa ternyata memang ada aspek lain ya kan, tapi yang utama itu kadang saya merasa tuh minimal hati saya tuh lebih tenang. Ketika saya lagi emosi saya bisa lebih saya kontrol. Ketika saya cemas ya bisa teralihkan sedikit dengan sesuatu yang tenang kayak gitu. Lumayan ya, itu kan pengalaman yang nggak pernah teralamin ya. Tapi kalau misalnya boleh nanya nih, kalau Kak Airin sendiri ya, mental health dengan doa, punya pengalaman pribadi nggak misalnya tentang mental health dan doa gitu? Oke. Menarik. Mungkin sebenarnya mirip gitu ya sama yang tadi Frater Gerald sama Frater Ivan juga kasih sharing gitu ya. Saat aku pun mengalami kondisi mental yang lagi down lah gitu ya, ada masalah keluarga atau masalah dengan teman gitu, dan aku juga larinya pertama ke doa gitu. Dan betul itu adalah kayak satu hal yang langsung secara instan tuh memberi ketenangan, walaupun ya aku tahu nggak langsung dapat balasan atau kepastian kamu pasti gitu kan, enggak gitu kan ya. Tapi tuh kayak ada ketenangan gitu. Nah tetapi setelah aku pelajari, maksudnya psikologi lebih lanjut, itu kan dulu waktu ya remaja gitulah, lagi banyak isu gitu ya gitu. Nah ada aja ya gitu ya, ada lah gitu isu-isu anak muda gitu lah. Emang udah tua. Oke. Jadinya kayak doa itu memberikan memang ketenangan, dan ternyata setelah aku pelajari juga, nggak salah juga loh untuk berdoa gitu. Berdoa memang efeknya tuh besar untuk secara rohani gitu kan. Itu adalah berarti wujud kita percaya, kita punya juga tumpuan iman gitu kan. Dan itu juga sebenarnya secara mental ya betul akan membuat kita tenang, karena ada satu momen di mana kita bisa terkoneksi sama diri kita dan roh kita gitu. Jadi momen doa itu adalah momen mental health sebetulnya. Mungkin banyak lainnya, misalnya meditasi gitu, devosi, itu kan juga momen dimana kita secara pribadi tuh ambil waktu dengan diri kita, terfokus, berbicara dengan misalnya kayak dengan Tuhan sendiri atau dengan Bunda Maria gitu. Kita ada komunikasi, dialog, dan itu adalah saat momen fokus. Secara mental itu tuh perlu banget, apalagi untuk kecemasan ya. Itu salah satu
apa ya? Sebenarnya kita bilangnya bagian dari terapi sebetulnya. Bagian dari self care mungkin ya, kalau pernah dengar self care itu salah satunya doa tuh masuk loh ke sana secara teori. Gitu, bukannya kayak doa ya terpisah, self care ya sendiri, enggak gitu. Karena self care itu enggak cuman sekedar makan enak atau apa, tapi ya self care tuh banyak, fisik, emosi, spiritual, mental, bahkan sosial. Itu tuh bisa banget membantu mental health, dan di self care spiritual doa ya termasuk ke dalamnya. Gitu. Karena itu momen apa ya, mungkin kalau sedikit teori ya sahabat seperjalanan ya, mindful kalau pernah dengar. Mindful kita bener-bener secara pikiran tuh penuh, bukan kepenuhan terus jadi ruwet gitu, tapi secara pikiran kita penuh di saat ini dengan diri kita, dengan aktivitas yang kita lakukan, entah itu devosi atau meditasi atau berdoa itu. Gitu. Jadi doa itu pun sendiri masuk ya secara teori ya, untuk salah satu terapi tadi ya istilahnya ya, untuk self care itu tadi sendiri. Wah tuh penting tuh sahabat seperjalanan. Jadi kalau misalnya yang katanya lagi mau healing, coba sekarang healingnya pakai doa ya kan. Jangan cuman misalnya kita healing terus buka aplikasi travel ya kan, cari promo-promo tiket gitu kan. Betul. Jadi ternyata doa itu juga bisa menjadi salah satu terapi secara teorinya teman-teman. Wah penting banget tuh ya. Pertanyaannya nih sekarang nih, kalau buat kita sama-sama nih, saya Frater Gerard nih. Kalau Frater Gerard, doa apa sih yang biasanya Frater Gerard lakukan ketika lagi mengalami atau untuk memenuhi si mental health itu, kesehatan mental itu? Doa apa yang biasanya dilakukan? Mungkin saya cukup buat meditasi ya. Meditasi dengan meditasi itu saya kayak merasa bahwa ya saya hening, saya diam, dan saya merasakan semua yang ada di sekitar saya itu berbicara gitu. Berbicara, baik alam, baik suara AC pun saya dengarkan gitu. Ya lebih kepada meditasi. Benar. Oke, jadi meditasi ya. Meditasi. Itu biasa metode yang dipakai. Kalau doa secara meditasi sahabat seperjalanan. Kalau saya biasa rosario sahabat seperjalanan. Itu salah satu devosi dalam agama Katolik yang paling saya gunakan untuk ya memenuhi lah kebutuhan kesehatan mental saya. Kalau Kak Irin, doa apa nih yang biasanya dipakai nih kalau misalnya lagi memenuhi kebutuhan kesehatan mental? Oke. Kalau dari aku sendiri, selain doa spontan, maksudnya ya tadi ya aku ungkapkan apa yang lagi aku rasakan atau mungkin permintaan tolong gitu. Tetapi salah satunya lebih mirip ke Frater Gerald tadi, meditasi gitu. Yang kayak emang kita menggunakan ya udah seluruh indera kita aktifkan, tapi nggak bikin jadi overthinking ya, nggak jadi kayak AC-nya kenapa ya, enggak gitu. Tapi emang bener kayak suara alam, suara apapun di sekitar kita bisa kita gunakan untuk membantu kita tadi terkoneksi lagi gitu. Meditasi tadi sih kalau aku, jadi yang emang mencoba apa ya dengan hati yang terbuka, kita coba ya udah diem aja gitu. Sebenarnya enggak diem aja sih ya, tapi maksudnya diam dan berusaha mendengarkan, merasakan gitu. Itu cukup membantu untuk aku balik ke diriku sendiri lagi gitu. Oke, jadi segala macam metode doa sebenarnya juga bisa berpengaruh ya, sahabat seperjalanan ya, apapun doanya, tapi yang jelas doa yang baik ya. Doa yang baik itu pasti akan memberikan suatu hal yang baik juga. Begitu ya gitu. Nah, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak nih? Mungkin pertama-tama itu saya mengucapkan terima kasih dulu terima kasih pada Kak Irin yang telah hadir di podcast kita hari ini, telah memberikan suasana yang berbeda bagi podcast kita ya. Mungkin yang sering ngikutin podcast kita tuh mungkin agak sedikit jenuh gimana gitu ya. Kali ini lebih seger dikit lah gitu. Karena itu tadi kita membahas mental health itu tadi teman-teman. Nah, mungkin buat Kak Irin ada nggak sih pesan buat sahabat-sahabat perjalanan di rumah gitu? Oke. Mungkin untuk sahabat seperjalanan yang melihat podcast ini gitu ya, atau mendengarkan podcast ini, aku pengen berpesan aja ya sebagai nggak cuma sebagai psikolog gitu, tapi juga sebagai ya sharing sebagai sama umat beriman. Aku pengen kita tetap menjaga apapun pemberian Tuhan. Ya, kita diciptakan sebagai manusia yang punya tubuh, jiwa, roh, pikiran. Itu
kita jaga semua-muanya gitu. Jangan sampai cuman fisik aja tapi rohaninya dilupakan gitu. Karena ya semua aspek itu adalah yang membentuk kesehatan kita secara umum gitu. Dan ya itu juga harapan dari Tuhan kan, kita menjaga apa yang ya udah diberikan gitu kan. Jadinya kita jaga dengan secara mentalnya juga, kita juga berdoa, karena itu juga manfaat doa tuh juga apa ya, nggak cuman terbukti secara rohani aja tapi juga secara teoritis juga. Gitu. Jadi jangan takut cuman boleh pilih salah satu atau cuman boleh doa aja, nggak boleh cari bantuan mental yang lain gitu. Tetap kan kita dikasih pikiran, masukin dong hal-hal yang baik kayak gitu. Wah gitu. Terima kasih nih itu buat sahabat-sahabat perjalanan. Nah ini tadi kita membahas sedikit ya tentang mental health ya kan, dari aspek doa juga gitu. Kalau misalnya buat sahabat seperjalanan nih yang ternyata butuh pertanyaan lebih lanjut kepada Kak Airin, kira-kira bisa kontak kemana sih gitu, atau mungkin apa Instagramnya kayak atau apa gitu ya. Siapa tahu di teman-teman sempat seperjalanan di luar sana tuh ada yang punya pertanyaan lebih lanjut gitu ya, atau mungkin mengalami anxiety yang gak berkesudahan gitu kan. Nah bisa jadi ya, nah kira-kira bisa gimana sih kontak ke Airin gitu loh, kalau untuk pertanyaan lebih lanjut. Sebenarnya nggak cuma ke aku ya, maksudnya yang psikolog lain juga bisa gitu. Cuman kalau ke aku akan welcome untuk silahkan bisa DM di @joeirene_ gitu. Itu di Instagram gitu. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan singkat tentang mental, aku juga bisa bantu. Tapi kalau ternyata butuh assessment lebih lanjut, aku juga nanti bisa arahkan gitu. Waduh, tuh teman-teman diingat ya akun Instagramnya ya. Terima kasih nih kita akhirnya gak kerasa obrolan kita tuh seru banget. Seru banget. Akhirnya kita nemuin obrolan yang seru banget ya. Enggak lah, yang lain seru juga kok. Yang lain juga seru, ini betul, seru banget. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Airin yang sudah menyempatkan waktu untuk datang ke podcast kami, para frater-frater dan Imam Projo Jakarta. Saya yang terima kasih sih sebenarnya. Yang lain Romo, ini saya siapa lagi nih? Waduh, ini juga salah satu faktor yang penting ya teman-teman dalam mental terutama. Gitu. Nanti ada pesan-pesan terakhir nih dari Frater Kilat atau gimana? Mungkin buat teman-teman yang mau healing ya, yang kalau teman-teman mau healing yang paling gampang ya healingnya berdoa. Nah, itu dia. Doa menjadi healing yang salah satu paling mudah bisa kita lakukan. Sekian sahabat-sahabat seperjalanan yang terkasih dalam Kristus. Terima kasih kepada Kak Airin, terima kasih lagi kepada Frater Gerard dan saya Frater Iman. Kami berdua akan pamit undur diri. Kita berjumpa lagi pada acara podcast yang berikutnya yang tentu pastinya juga seru-seru juga. So stay tune, keep watch out.